Hello guys, welcome to my YouTube channels. Hari ini Eng ya. Jadi guys, hari ini aku mau bahas apa ya? Kita ngobrol santai aja hari ini ya, bukan mau ngajarin ya, karena aku juga bukan guru ya, bukan menggurui juga ya. Karena jujur ya, aku sendiri masih sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi ya. Dan mungkin setelah video ini selesai ya, aku justru ingin lebih mendengar pendapat kalian ya. Karena aku ya ini merasa kita sedang berada di titik perubahan besar ya. Perubahan yang mungkin akan menentukan masa depan banyak kreator ya. Salah satunya seperti aku gini. Jadi coba bayangkan sebentar ya, kalau besok pagi kamu bangun ya, lalu membuka YouTube. Channel kamu itu masih ada, video-video kamu masih ada ya. Tapi ya tiba-tiba YouTube ini berkata ya, kami menilai konten ini tidak memenuhi standar kami. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu bisa meminta penjelasan? Apakah kamu bisa memprotes? Ya? Apakah kamu bisa memaksa mereka mengubah keputusan ya? Atau ya, kamu hanya bisa menerima? Jadi pertanyaan ini mungkin terdengarnya berlebihan ya. Tapi belakangan saya mulai sering memikirkannya ya. Karena ya saya melihat ada sesuatu yang sedang berubah ya. Dan perubahan itu bukan cuma soal AI ya. Bukan soal algoritma ya. Bukan cuma soal monetisasi ya. Tetapi tentang hubungan antara kreator dan platform ya. Jadi ya, kita itu sering berkata ya, ini channel saya nih, ini audiens saya ya, ini komunitas saya ya. Tapi sebenarnya ya, apakah itu benar-benar milik kita? Atau selama ini kita hanya merasa memilikinya? Jadi ya, ada seorang pengacara kreator yang menyatakan sesuatu yang cukup menampar ya. Jadi aku juga shock gitu mendengarnya gitu. Jadi dia bilang ya, kamu adalah penyewa di tanah milik YouTube ya. Aku shock dong ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya, memang benar sih, rumahnya kita bangun ya, temboknya kita cat, perabotannya kita beli, tetapi rumahnya bukan milik kita dong ya. Dan mungkin itulah ya sebabnya kenapa akhir-akhir ini banyak channel yang tiba-tiba kena masalah ya. Ada yang demonetisasi, ada yang diturunkan jangkauannya, ada yang kehilangan channel, ada yang ditandain sebagai konten AI, ada yang dianggap spam, ada yang dianggap tidak autentik, dan seringkali penjelasannya tidak terlalu jelas ya. Nah, di bagian ini aku ingin menceritakan sedikit pengalaman pribadi ya, karena aku juga mengalaminya ya. Mungkin teman-teman pernah melihat beberapa video saya ya. Video itu saya rekam sendiri, saya yang bicara, saya yang menjelaskan, suara saya asli, wajah saya asli, pengalaman yang saya bagikan juga asli ya. Tidak ada AI yang menggantikan saya ya. Tetapi supaya videonya lebih menarik ya, kadang saya menggunakan background visual yang dibuat dengan AI ya. Hanya video ilustrasi, hanya video pendukung, hanya visual untuk membantu menjelaskan ya. Tapi ternyata video seperti itu ditandai oleh sistem sebagai konten yang mengandung AI. Saya sempat berpikir, tunggu dulu ya. Kalau saya yang bicara, saya yang merekam, saya membuat isi materinya, lalu AI yang hanya gambar latarnya, apakah seluruh video otomatis menjadi konten AI? Saya tidak tahu jawabannya ya. Dan justru itu yang membuat saya penasaran ya. Mungkin teman-teman juga mempunyai pandangan yang berbeda ya. Karena menurut aku ada perbedaan besar ya antara menggunakan AI sebagai alat bantu ya, dan membiarkan AI membuat seluruh konten. Bukankah editor video juga menggunakan software? Bukankah fotografer juga menggunakan kamera? Bukankah desainer menggunakan Photoshop? Lalu ketika kreator menggunakan AI sebagai alat bantu visual, di titik mana batasnya berubah ya?
pertanyaan-pertanyaan seperti ini semakin sering muncul ya. Karena sekarang sistem AI tidak hanya dipakai oleh kreator, tetapi juga dipakai oleh platform untuk menilai kreator. Dan jujur saja ya, kadang aku khawatir nih, bukan karena AI ya, tapi ya karena sistem otomatis tidak selalu memahami konteks ya. Coba bayangkan ya, dalam satu hari ya YouTube menerima jutaan video yang mustahil semuanya diperiksa manusia loh. Akhirnya yang memeriksa adalah mesin ya. Dan mesin bekerja berdasarkan pola ya, bukan pemahaman loh. Jadi kalau pola tertentu dianggap AI ya, maka kemungkinan besar sistem akan memberi label AI. Meski kenyataannya mungkin jauh lebih kompleks ya. Dan disinilah saya merasa kita perlu mulai berpikir lebih jauh sebagai kreator ya. Karena dunia kreator hari ini ya, tidak sama seperti 5 tahun lalu. Dulu tantangannya itu adalah bagaimana mendapatkan subscriber ya. Hari ini tantangannya adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan platformnya. Dulu tantangannya adalah bagaimana membuat video ya. Hari ini tantangannya adalah bagaimana membuktikan bahwa video itu benar-benar punya nilai. Saya juga menemukan sesuatu yang menarik ya. Ternyata YouTube sedang melakukan pembersihan besar-besaran ya. Banyak sekali channel yang dihapus, banyak sekali monetisasi yang dihapus, yang dicabut ya. Dan target utama mereka bukan sekedar AI ya, ini yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira ya YouTube membenci AI ya, padahal aku rasa bukan itu masalahnya ya. Yang sedang diperangi adalah konten massal yang tidak memberi nilai. Konten yang dibuat hanya untuk mengejar angka ya. Konten yang diproduksi seperti pabrik ya, konten yang tidak benar-benar membantu manusia ya. Jadi pertanyaannya bukan apakah kamu memakai AI? Tetapi ya, apakah kontenmu masih punya nilai? Ya. Dan menurut aku ya, ini pertanyaan yang jauh lebih penting ya. Karena kalau dipikir-pikir, orang tidak datang ke sebuah channel ya hanya untuk melihat gambar ya. Orang datang karena ingin belajar ya, ingin merasa dipahami, ingin mendapatkan perspektif baru ya, ingin mendengarkan pengalaman manusia lain ya. Dan sejauh yang saya tahu ya, AI masih belum bisa menggantikan pengalaman hidup seseorang. AI itu bisa membuat gambar, bisa membuat video, AI bisa membuat suara, AI bisa menulis artikel ya. Tetapi AI tidak pernah merasakan gagal, tidak pernah merasakan kehilangan, tidak pernah merasakan perjuangan membangun sesuatu dari nol ya. Dan justru disitulah ya nilai terbesar seorang kreator ya. Lalu aku mulai berpikir lagi ya, kalau suatu hari channel kita hilang, apa yang tersisa? Apakah kita masih punya hubungan dengan audiens? Apakah kita masih bisa menghubungi mereka? Apakah kita masih punya komunitas? Apakah kita masih punya produk? Apakah kita masih punya sesuatu di luar platform? Karena mungkin selama ini kita terlalu fokus membangun rumah ya, dan lupa membangun tanahnya. Saya tidak mengatakan YouTube itu buruk ya. Saya tetap mencintai YouTube ya. Saya tetap bersyukur dengan platform ini ya. Tetapi ya, mungkin sudah waktunya kita ini lebih dewasa sebagai kreator ya. Lebih sadar bahwa platform itu bisa berubah ya. Aturan bisa berubah, algoritma bisa berubah, teknologi bisa berubah ya. Tetapi satu hal yang tidak berubah ya, hubungan manusia dengan manusia ya. Dan mungkin ya di era ketika semua orang berlomba memakai AI, yang justru menjadi pembeda adalah seberapa manusianya kita gitu. Bukan seberapa canggih alat yang kita pakai ya, tetapi seberapa tulus pesan yang kita sampaikan. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman ya, menurut kalian ya, arah mana ya YouTube beberapa tahun ke depannya? Apakah AI akan membantu kreator atau justru membuat hidup kreator menjadi sulit? Apakah platform akan semakin ketat atau justru semakin terbuka? Dan yang paling penting ya, apakah menurut kalian masih tidak bisa digantikan oleh AI? Saya penasaran membaca pendapat kalian ya. Karena aku merasa ya kita sedang menyaksikan awal dari babak baru ya dunia kreator ya. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang ya,
kita akan melihat kembali masa ini dan berkata, oh, ternyata perubahan besar itu dimulai dari sini ya. Ya enggak? So ya guys, setelah ngobrol-ngobrol panjang ya, aku jadi sadar satu hal ya. Kita tidak bisa mengontrol algoritma ya. Kita tidak bisa mengontrol keputusan YouTube ya. Kita tidak bisa mengontrol AI. Kita tidak bisa mengontrol masa depan ya. Dan mungkin ya, memang bukan itu tugas kita. Seringkali kita begitu sibuk ya mencoba mengendalikan semua hal ya. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, kita ingin memastikan semuanya aman, kita ingin menjamin hasil yang kita inginkan pasti terjadi, padahal hidup tidak pernah bekerja seperti itu ya. Jadi sebelum kita akhiri video ini ya, saya ingin mengajak teman-teman berhenti sejenak ya. Tidak perlu menutup mata kalau tidak nyaman ya, cukup hadir sebentar bersama diri sendiri ya. Kita mulai ya. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Tarik napas sekali lagi dan lepaskan. Sekarang coba rasakan ya. Apakah ada rasa takut? Takut kehilangan channel? Takut algoritma berubah? Takut kalah dengan teknologi? Takut tidak relevan lagi? Takut gagal? Takut masa depan? Kalau ada ya, tidak apa-apa ya, itu manusiawi ya. Dan sekarang saya ingin bertanya ya, maukah kamu melepaskan rasa takut itu? Walau hanya untuk beberapa saat. Maukah? Kalau mau ya, lepaskan. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dilawan. Cukup izinkan ia pergi. Karena seringkali yang membuat kita lelah itu ya bukan keadaan, tetapi usaha kita menggenggam sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan ya. Sekarang aku ingin bertanya lagi ya, maukah kamu melepaskan kebutuhan untuk selalu tahu apa yang akan terjadi? Maukah? Kalau mau ya, lepaskan ya. Maukah kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol semuanya? Maukah? Kalau mau, lepaskan. Maukah kamu mempercayai bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk membawamu ke tempat yang tepat? Maukah? Kalau mau ya, biarkan dirimu menerima kemungkinan itu. Karena sepanjang hidup kita ya, banyak hal baik datang bukan saat kita memaksakan ya, tetapi saat kita membuka ruang untuk menerima. Dan mungkin ya, perubahan yang sedang terjadi hari ini ya bukan musuh ya. Mungkin ia sedang mengajari kita sesuatu ya. Mungkin ia sedang memaksa kita bertumbuh. Mungkin ia sedang menunjukkan jalan yang selama ini belum kita lihat ya. Jadi kalau hari ini kamu merasa cemas ya, tarik nafas dan tenang. Tidak apa-apa ya. Kamu tidak harus mengetahui semua jawabannya hari ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah satu langkah berikutnya. Lalu satu langkah berikutnya lagi dan satu langkah berikutnya lagi ya. Karena masa depan itu selalu dibangun dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. Terima kasih ya sudah menemani aku sampai akhir video ini ya. Kalau kamu punya pendapat, pengalaman, atau sudut pandang yang berbeda ya, coba tuliskan di kolom komentar ya. Aku senang sekali membaca cerita dan pemikiran teman-teman. Karena seringkali kita belajar bukan hanya dari buku, bukan hanya dari guru, tetapi juga dari perjalanan satu sama lain ya. Jaga hati, jaga pikiran, jaga energi ya, tetap terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baik yang mungkin sedang menunggu di depan sana ya. Dan ingat, kita tidak harus mengetahui semua jawabannya sekarang ya. Kadang yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berjalan ya. Satu langkah demi satu langkah. Percaya pada prosesnya, percaya pada perjalananmu, dan tetap menjadi dirimu yang sebenarnya. Karena pada akhirnya ya semesta selalu merespons siapa diri kita yang sebenarnya ya. Aku hari ini ya, jika kamu juga seorang pembelajar yang penasaran dengan kehidupan ya, yang percaya bahwa setiap peristiwa selalu membawa pelajarannya dan setiap perjalanan selalu membawa maknanya. Mungkin beberapa tulisan dan karya yang aku siapkan bisa menjadi teman dalam perjalananmu ya. Kamu bisa menemukannya
profil ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Salam hangat untuk teman-teman semua ya. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya.